Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang kewajiban dan hak manusia terhadap lingkungan. Kewajiban dan hak manusia terhadap lingkungan. Sebaik-baiknya lingkungan hidup adalah lingkungan yang dilestarikan fungsi pemanfaatannya, dipelihara serta diawasi dengan baik guna menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan. Sebagian besar kerusakan lingkungan terjadi akibat dari ulah manusia, tidak peduli dengan keadaan lingkungan sekitar. Manusia terus memanfaatkan sumber daya alam secara berlebih tanpa memperhatikan dan melestarikan lingkungan, sehingga terjadilah kerusakan lingkungan. Teman-teman, berikut ini beberapa contoh kewajiban dan hak manusia terhadap lingkungan. Kewajiban manusia terhadap lingkungan yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan. Teman-teman, kalau kita perhatikan apa yang ada di layar ini, maka ini adalah merupakan salah satu kewajiban manusia ketika membuang sampah harus pada tempatnya. Kewajiban manusia terhadap lingkungan yang kedua yaitu melakukan penanaman kembali atau reboisasi. Seperti halnya pada gambar ini ada sekelompok manusia, dia sedang melakukan penanaman kembali terhadap lahan yang gersang, terhadap lahan yang gundul, dengan harapan setelah melakukan penanaman kembali atau reboisasi, maka lahan yang gersang ini, lahan yang gundul ini menjadi hijau kembali. Dan yang ketiga, teman-teman, untuk kewajiban manusia terhadap lingkungan yaitu menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan. Apa sih ramah lingkungan itu? Ramah lingkungan artinya tidak mengakibatkan kerusakan pada lingkungan sebagai tempat tinggal manusia. Kewajiban
kewajiban manusia terhadap lingkungan yang keempat adalah memperindah lingkungan dengan menghias tanaman atau kebun dengan berbagai macam bunga dan tanaman hijau. Teman-teman, setelah kita mengetahui kewajiban manusia terhadap lingkungan, kita pun harus tahu hak manusia terhadap lingkungan. Hak manusia terhadap lingkungan yang pertama adalah menikmati segarnya lingkungan. Hak manusia terhadap lingkungan yaitu mendapatkan pasokan air yang bersih dan sehat. Seperti halnya keran ini mengeluarkan air, keran yang ada di rumah kita airnya bersih. Dan yang ketiga, di sini tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga akan hidup sehat di lingkungan yang bersih. Hak manusia terhadap lingkungan yang keempat yaitu mendapatkan kelancaran dalam membangun sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran kegiatan hidup manusia. Seperti halnya pada gambar ini, yaitu gambar sekolah. Gambar sekolah karena sekolah merupakan sarana bagi kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, tempat kita belajar, dan ini merupakan sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan. Maka Bapak perjelas bahwa hak manusia terhadap lingkungan yaitu mendapatkan kelancaran dalam membangun sarana dan prasarana. Dan yang kelima, hak manusia terhadap lingkungan yaitu terbebas dari berbagai polusi dan pencemaran lingkungan. Karena kalau kita berada di tempat yang tidak polusi, lingkungan tersebut segar, sejuk, maka ketika kita bermain di lingkungan tersebut akan terasa nyaman. Tetapi sebaliknya, kalau kita bermain di lingkungan yang polusi, udaranya kotor, polusi tanahnya, polusi airnya, maka kita tidak akan nyaman berada di lingkungan tersebut. Ya, teman-teman sekalian, demikian untuk pembelajaran hari ini tentang kewajiban dan hak manusia terhadap lingkungan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran pada kesempatan ini. Yuk kita akhiri pembelajaran ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.